Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT, sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk bisa hadir pada majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kami sebagai pengurus yang pertama minta maaf ya, karena ini jadwalnya Ustadz Ibnu, beliau ada acara keluar kota ke Jakarta karena ada dinas yang harus ke sana, sehingga beliau tidak bisa membersamai kajian ibu-ibu baik hari ini, dan saya untuk mengganti. Jadi mohon maaf nanti kalau tidak seperti yang diharapkan ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian, ini adalah di bulan Muharram ya, bulan Muharram. Bulan Muharram ini dalam ranah Islam itu adalah awal tahun Hijrah, atau awal penetapan awal bulan di tahun Hijrah ya. Hijrah ini adalah penetapan bulan yang mana berdasarkan dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi dalam bulan Muharram ini juga adalah bulan-bulan yang Allah muliakan. Dalam bulan Muharram ini, demikian juga dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan itu. Namun di bulan Muharram ini juga, jadi Allah juga memberikan peringatan yang keras juga kepada siapapun yang mereka melakukan kemaksiatan atau dosa di bulan Muharram, maka balasannya juga akan berlipat ganda. Jadi ini keutamaan, salah satu keutamaan di bulan Muharram, kebaikan-kebaikan. Dan juga peristiwa-peristiwa penting dalam bulan Muharram itu juga harus menjadi ibrah bagi kita. Jadi kalau ibu-ibu sudah membaca atau sudah menerima buletin Al-Husna Peduli ya, di bab awal itu disampaikan, di situ ada beberapa peristiwa atau sejarah yang ada di bulan Muharram. Yang pertama apa sejarahnya? Yang di situ ditulis, yang pertama adalah diterimanya taubatnya Nabi Adam. Nah, Nabi Adam, diterima taubatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ceritanya beliau awal penciptaannya itu sudah di jannah. Jadi sebenarnya nenek moyang kita atau tanah leluhur kita itu ya jannah. Nabi Adam itu awal penciptaan itu jannah. Jadi kalau kita pulang kampung itu ya sebenarnya pulang ke jannah, insyaallah. Pulang ke jannah. Kalau kita nggak ke jannah, ya berarti nggak pulang kampung, tersesat kita berarti. Jadi Nabi Adam
ketika beliau digoda oleh setan, beliau nggak nyangka itu ya, nggak nyangka kalau ada makhluk yang berani mengatasnamakan Allah. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan atas nama Allah, maka dalam pikiran Nabi Adam itu nggak mengira gitu loh, nggak mengira ada berani-beraninya orang itu bersumpah atas nama Allah. Sehingga apa yang dia sampaikan itu ya diikuti. Itu alasan kenapa Nabi Adam itu bisa tergoda. Karena berprasangka baik. Kemudian apa? Karena itu kesalahan, Nabi Adam kemudian dihukum oleh Allah turun ke bumi. Nah, Allah ini menghukum Nabi Adam itu tidak serta-merta terus dihukum gitu ya. Tetapi Allah kasih rambu-rambunya untuk bisa kembali begitu ya. Apa rambu-rambunya tadi? Ya berdoa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yaitu doa Nabi Adam ketika beliau diturunkan dari jannah ke dunia. Jadi beliau selalu mengucapkan doa itu, ya Allah, ampunilah aku telah mendolimi diriku, mendolimi diri sendiri, dan maafkanlah aku. Seandainya engkau tidak memaafkan, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Jadi orang yang mendolimi diri sendiri. Nabi Adam tadi ya berprasangka baik kepada siapapun waktu itu. Ternyata dia tidak mengira ada makhluk yang berani untuk bersumpah atas nama Allah, sehingga beliau percaya. Dan dalam kisah itu juga, atau dalam buku-buku yang kisah itu, beliau diterima taubatnya itu juga di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Dan perkiraan lamanya taubat beliau, Nabi Adam ini, itu perkiraan sekitar 300 tahun, ya, 300 tahun. Jadi kalau umur manusia zaman dulu itu kan lama-lama. Nabi Nuh aja 950 tahun, apalagi Nabi Adam itu lebih lama lagi. Nah, dalam kisah itu Nabi Adam ketika beliau menyesali perbuatannya itu, kemudian beristighfar kepada Allah, mohon ampun, itu selama 300 tahun baru diampuni oleh Allah SWT. Maka kita ini juga selayaknya untuk selalu beristighfar kepada Allah, selalu mohon ampun kepada Allah atas kekhilafan, atas dosa-dosa kita yang baik kita sadari atau tidak kita sadari. Jadi Nabi Adam itu melakukan dosa, itu beliau juga tidak merasa bahwa ini dosa, karena dia nggak mengira gitu loh, nggak mengira ada makhluk yang mengatasnamakan Allah untuk menjebak dia, Sehingga kita perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Maka di bulan Muharram ini perlu introspeksi ya, sering-sering berdoa pada diri kita masing-masing, pilih amal yang terbaik ya, sebagaimana yang mungkin sering kita baca, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah berikan petunjuk kebenaran itu nampak benar sehingga kami bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan berikanlah petunjuk kepada kami yang batil, yang buruk itu nampak buruk, agar kami bisa
menjauhinya. Nah, agar kami bisa menjauhinya. Nah, di bulan Muharram di awal tahun Hijrah ini, nah, sebagai tahun kebangkitan kita anggap saja ini nanti tahun kebangkitan kita masing-masing dari ustazah, masing-masing dari ibu-ibu ini tahun kebangkitan. Kalau Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari suasana lingkungan yang kurang baik, kurang mendukung, hijrah kepada lingkungan yang lebih mendukung. Kemudian hijrah dari yang sebelumnya dakwahnya itu sembunyi-sembunyi kepada dakwah yang terang-terang. Atau bisa juga hijrah dari kemalasan menuju kepada semangat. Atau hijrah dari keburukan-keburukan menuju kepada kebaikan. Lalu bagaimana kita mau hijrah? Mengawalinya dari mana kan gitu? Ya, mengawalinya dari kita melihat diri kita masing-masing. Jadi kita melihat diri kita masing-masing, apa yang hari ini sebenarnya takdir yang kita alami. Ya, apa yang hari ini takdir yang kita alami. Karena kalau kita mengetahui, ya, artinya posisi kita hari ini itu seperti apa, sehingga nanti sikap kita terhadap atau ibadah yang layak dan pas bagi kita apa gitu. Kan ibadah itu kan macam-macam ya. Ibadah yang madha dan ghairu madha, dan ghairu madha itu pun juga macam-macam. Jadi agar ibadah kita itu pas. Artinya apa? Kita melihat kondisi kita masing-masing hari ini. Di awal tahun bulan Muharram tahun 1446 Hijrah, maka kita mencoba untuk memperbaiki diri. Dari apa? Ya dari kondisi kita hari ini. Nah, kondisi kita hari ini seperti apa? Maka masing-masing dari kita mencoba untuk mengaca, mencoba untuk melihat sebenarnya apa yang kurang pada diri saya gitu. Apa yang kurang pada diri saya untuk diperbaiki di tahun yang akan datang. Dulu pernah saya sampaikan ya, kisah dari keluarga Nabi Yakub ya, keluarga Nabi Yakub. Ini saya sedikit mengulang-ulang karena untuk proses bisa menyelami itu ya tadi perlu banyak latihan. Banyak latihan. Jadi saya sedikit mengulangi kisahnya keluarga Nabi Yakub ya. Keluarga Nabi Yakub itu terdiri dari Nabi Yakub, kemudian yang di Al-Quran itu dikisahkan 12 anak dan 4 istri. Tetapi dalam cerita itu yang diceritakan itu adalah ke-12 anaknya dan Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa posisi mereka masing-masing? Jadi posisi mereka masing-masing itu, Nabi Yusuf itu adalah, kalau kita kelompokkan, kita garis besarnya, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi. Kemudian saudaranya orang yang mendolimi. Kemudian Nabi Yakub sendiri adalah orang yang terimbas, terkena dampak dari orang yang dolim dan terdolimi. Dia bukan pelaku dan dia bukan objek, tetapi dia kena dampak. Apa dampaknya? Dia sakit. Nah, jadi Nabi Yusuf orang yang terdolimi selalu tersakiti, selalu dibully, selalu mempunyai peran yang tidak mengenakan. Nah,
peran yang selalu ya direndahkan, peran yang selalu menjadi bulian. Nah, itu Nabi Yusuf di awal-awal kisah beliau, bahkan sampai remaja, sampai pemuda. Jadi kalau dikisahkan itu kan dari mulai balik, ya, beliau sudah dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual di pasar budak, kemudian difitnah, masuk penjara. Nah itu kan lama, jangka waktunya kan dari balik sekitar umur ya 9, 10, 12 ketika beliau dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya sampai beliau dewasa, ya, masuk penjara, kemudian sampai bisa menafsirkan mimpi, itu kan panjang. Nah, jadi beliau posisinya itu dalam posisi yang terdolimi. Saudaranya itu posisinya adalah orang yang mendolimi, orang yang penuh ambisi, selalu pengen menang, nggak mau ngalah. Nah, itu posisi-posisinya. Kemudian Nabi Yakub itu sebagai seorang ayah melihat kondisi anaknya yang congkak, anaknya yang berseteru, anaknya yang bertengkar, bahkan sampai ada niatan membunuh. Bahkan di telinga beliau, saudaranya telah membunuh Yusuf, karena ketika Yusuf diajak pergi kemudian ditinggal di sumur itu, kemudian saudaranya yang lain pulang itu kan menceritakan kalau Yusuf dimakan binatang buas. Artinya apa? Artinya ayahnya Nabi Yakub itu, beliau mendengar berita kalau Yusuf itu telah meninggal. Berarti apa? Yang membunuh siapa? Yang menyebabkan Yusuf meninggal siapa? Ya anaknya. Maka beliau Nabi Yakub ini adalah orang yang tidak berbuat zalim, tidak terdolimi, tetapi merasakan akibat dari perbuatan itu. Sehingga apa? Beliau sakit. Lah, saya pengen mengajak ya ibu-ibu semuanya, introspeksi kita itu kita masukkan ke ranah posisi tadi. Hari ini itu suasana batin kita seperti apa? Jadi evaluasinya itu, evaluasinya suasana batin kita hari ini. Apakah kita itu yang selalu merasa tersakiti, baik oleh suami, oleh orang tua, atau bahkan oleh anak kita sendiri, atau kita itu dalam posisi yang selalu mendolimi, pengen menangi dewe dengan saudara, mungkin dengan suami juga, ada juga yang dengan suaminya mas, sementing menang gitu loh. Atau kita itu dalam posisi tadi tidak dalam posisi zalim atau menzalimi, tapi kita merasakan akibatnya. Anaknya sedih karena kesedihannya ya dibully kakak-kakaknya, atau ayahnya kurang perhatian sama anak. Kita yang sebagai seorang ibu yang merasakan kesedihan. Nah ini posisi ini saya ingin menarik evaluasi kita itu, posisi hari ini itu kita berada di posisi yang mana? Nah, suasana batin kita hari ini, apakah kita itu sedih? Atau apakah kita itu suka marah-marah melihat kondisi rumah yang tidak seperti diharapkan tadi? Atau kita itu dalam posisi tadi, grantes mikir anaknya, mikir bojone, mikir pasangan, dikandani angel, ranurut, tapi gak bisa berbuat apa-apa.
Maka ketika apa ya istilahnya, posisi tadi baik yang dolim mendolimi itu di akhir cerita keluarga Nabi Yakub itu kan mereka masing-masing menempati posisi yang baik semua, yang baik. Meskipun terdolimi, meskipun mendolimi, meskipun merasakan akibatnya. Dan itu fase yang harus memang dia lalui. Dan itu tidak bisa menghindar. Hari ini kita juga nggak akan bisa menghindar. Misalnya kita atau ibu-ibu ini ya, ibu-ibu ini sudah nikah, suaminya dalam tanda kutip ngeyelan, apa ya terus dikandani angel, kemudian kita sakit hati. Itu yang terjadi, gitu. Yang terjadi dalam batin seseorang itu seperti itu. Apakah yang ngeyel, yang nggak bisa dinasihati, kita merasakan sakit itu dari suami kita atau dari anak-anak kita. Nah, posisi itu kita tahu gitu. Kita tahu. Untuk apa kita tahu posisi itu? Kita untuk belajar mengolah suasana batin kita untuk taat kepada Allah. Bagaimana harus taat kepada Allah dalam suasana yang masing-masing tadi berbeda. Karena amalan ibadahnya nanti ya masing-masing berbeda. Nabi Yusuf misalnya, ya, yang selalu terdolimi, dan dia butuh kasih sayang dari orang tua. Nah, butuh kasih sayang dari orang tua, ayahnya yang selalu memberikan semangat. Jadi Nabi Yakub itu memberikan semangat kepada Yusuf ketika Yusuf itu dulu bermimpi ya, bermimpi ada 11 bintang dan matahari sujud. Nah, kemudian Nabi Yakub itu memberikan dorongan atau motivasi kepadanya untuk berhati-hati dan tidak menceritakan mimpinya. Kedekatan Yusuf dengan bapaknya Nabi Yakub ini juga bagian dari kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Satu, kemudian kecintaannya bapaknya ini juga melahirkan sikap Nabi Yusuf yang pemaaf. Ya. Jadi ibadah yang afdol, yang utama bagi orang yang terdolimi tadi, orang yang posisinya selalu tersakiti tadi, maka ibadah yang afdol itu adalah memaafkan. Dan itu berat, karena dia merasa nanti tersakiti, selalu tersakiti. Dan dia selalu akan memaafkan. Kalau dia tidak bisa memaafkan, ya, maka batinnya itu akan luka. Ketika batinnya luka, maka suasana hati dengan orang yang sering menyakiti ini akan sulit. Sulit apa ya tadi? Sulit menerima nasihat, sulit berkomunikasi. Yang nanti munculnya adalah penentangan. Jadi penentangan itu bisa jadi nek dikongkon meneng wae, kayak anak ya, kalau anak misalnya sudah sampai fase seperti itu, anak nanti ya kalau orang tua menyuruh itu ya hanya didengarkan, tapi nggak pernah melaksanakan. Karena perasaan anak seperti itu, dia hanya taunya nanti hanya ingin membalas suasana batin dia kepada orang tuanya, meskipun itu dia tahu salah. Dia hanya ingin melampiaskan kepuasan batin.
Nah, posisi itu yang dikuatkan apa? Tadi untuk memaafkan. Wis bola bali, wis pirang-pirang tahun, mosok ya ngalah terus. Kadang kan muncul seperti itu ucapan-ucapan seorang kandhani bola bali. Nah, karena apa? Karena dalam posisi tadi ya, posisi orang yang terdolimi itu ibadah yang afdol atau amalan batin yang paling bagus itu ya memaafkan. Meskipun ketika seorang itu dia terdolimi, maka dia mempunyai hak membalas sebagaimana kedoliman yang dia terima. Tetapi ketika dia memaafkan, maka itu pahalanya lebih besar. Dan Nabi Yusuf itu melakukan itu. Ya. Apa buktinya? Buktinya ketika Nabi Yusuf itu menjadi menteri, perdana menteri, ketika beliau berhasil atau menafsirkan mimpi raja itu ya, ada 7 sapi gemuk-gemuk, kemudian ada 7 sapi kurus-kurus, kemudian ditafsirkan masa panen raya, kemudian masa paceklik. Sehingga ketika masa paceklik itu saudaranya itu mau minta paket sembako, dan Yusuf tahu ini saudaranya, tidak terus rasa dikai wae iki musuhku iki. Nah, iki dhisik sing arep mateni aku, iki dhisik sing guwang aku ning sumur, teke wae men mati sak keluarga. Kan enggak seperti itu. Tapi Nabi Yusuf diam dan mencari informasi tentang kondisi keluarganya, terutama ayahnya. Jadi beliau memaafkan meskipun sakit, batinnya sakit, tapi beliau memaafkan. Nah, ini sikap yang baik. Kalau kita sudah tahu kondisi batin kita hari ini, maka kita belajar untuk memaafkan. Ya, jadi ibu-ibu belajar untuk memaafkan. Belajar untuk memaafkan itu saya menyarankan yang terkoreksi, yang dikoreksi lebih dahulu. Kita mengoreksi sebenarnya batin kita hari ini itu yang paling sering menyakiti kita itu siapa. Maka dalam introspeksi ini kita fokuskan ring 1. Ring 1 itu siapa? Kalau ibu-ibu ya suami, anak, orang tua. Udah, itu ring 1-nya itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, orang-orang yang terdekat kita, orang-orang yang paling kita cintai, itu adalah orang-orang yang paling menyakiti kita. Ya. Kita mencintai mereka, tapi kadang mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan itu kita sakit, perasaan kita sedih. Ya. Maka tadi, kalau kita hari ini tahu posisi kita, maka amalan yang paling baik yang perlu kita latih adalah memaafkan. Nah, memaafkan. Dan ini butuh latihan. Ya. Tidak sekedar sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Karena ada kasus ya, saya nemui kasus itu, ada seorang ibu-ibu sudah punya anak, bahkan anaknya sudah nikah, sampai dia kecewa sama bapaknya aja belum bisa memaafkan, meskipun bapaknya sudah meninggal. Nah, padahal bapaknya itu adalah orang yang paling mencintai anaknya ini, anak ragil. Paling dia cintai, tapi anaknya membenci bapaknya luar biasa. Nah, kita hari ini mampu nggak kita mendeteksi diri kita itu posisinya di mana, sehingga kita nanti bisa beribadah dengan maksimal, mengelola batin kita, suasana hati kita itu biar
Dalam posisi apapun itu ada nilai ibadahnya. Tadi ya Yusuf, maka ibadah yang paling baik itu memaafkan. Kita melatih untuk memaafkan, dan latihan bagi kita itu kita coba untuk rank 1 ya. Suami, orang tua, anak. Dan kita juga nanti terus berusaha untuk mengevaluasi ya. Selain memaafkan, bagaimana untuk bisa berkomunikasi yang baik agar tidak selalu terdolimi. Dikomunikasikan. Kadang kita terdolimi itu, yang mendolimi itu tidak merasa mendolimi kita, tapi perasaan kita kadang sakit hati ya, kayak baperan begitu. Mau bojone ngomong ini dikira nyengeni, nesu. Nah, bodoh-bodoh nesune terusan. Padahal nggak seperti itu maksudnya. Nah, itu kan karena apa? Komunikasi yang salah paham tadi. Nah, itu dilatih, kita itu melatih seperti itu. Memaafkan dan berlatih untuk komunikasi yang baik. Ya tadi Allahumma arinal haqqa haqqa, ditunjukkan yang benar itu benar. Itu ya tadi bisa jadi yang kita anggap suami tadi ya, atau pasangan atau orang tua kita itu ngelekke, ngandani kita, maksudnya kan baik. Tapi kadang kita itu menganggap wah ikut campur, mungkin ada apa itu sok tahu dan sebagainya. Perasaan kita itu nggak ingin dicampuri, nggak ingin ada orang yang menasihati, karena perasaannya merasa dia benar. Aku ngene iki bener. Batin kita atau suasana kita itu seperti itu. Akhirnya apa? Kalau ada yang ngelekke, ya seolah-olah melarang. Akhirnya apa? Orang seneng. Kemudian ya itu tadi, marah, sedih atau marah yang dipendam lama-lama ya sakit hati tadi, iri, dengki, sakit hati, hasad, itu akan muncul. Nah, itu suasana batin, itu perlu kita cermati masing-masing. Tidak hanya ibu-ibu, kan ibu-ibu nanti bisa, kalau ibu-ibu sudah bisa membaca suasana batin masing-masing, nanti belajar untuk membaca suasana batin suami, atau membaca suasana batin anak. Suasana batinnya bagaimana? Kesedihannya, atau kenapa anak itu selalu menentang gitu, atau suaminya misalnya selalu berkata seperti itu, nggak senang, nggak suka. Ini sebabnya apa? Ya nanti dipelajari seperti itu, atau di apa istilahnya, diamati pola-polanya. Nah, jadi anak menentang itu karena bisa jadi komunikasi, cara penyampaiannya atau cara ngandaninya, anak dalam suasana nggak mood misalnya, atau suasana yang lain, itu akan ketemu insya Allah. Itu tadi ya, kalau posisi kita terdolimi maka ibadahnya memaafkan, mencoba untuk memaafkan, dan itu butuh latihan. Sering kita latih, sakit dan nanti merasa kayak aku ira berguna. Nah, nanti akan muncul suasana atau muncul suara-suara dalam batin kita itu menentang. Wong kono sing dolim kok malah kene kon ngalah terus. Itu akan muncul. Tapi ya tadi perlu dilawan. Misalnya kita sudah nasihati banyak-banyak anak kita, pasangan kita, ternyata juga belum, maka nanti sikapnya akan beda lagi. Harus bersikap bagaimana gitu. Maka introspeksi awal ini, tadi posisi kita hari ini, kondisi batin kita seperti apa. Yang kedua, yang tadi terzalimi Nabi Yusuf. Maka yang kedua, posisi batin orang-orang yang mendolimi. Jadi kakak-kakaknya
Yusuf itu, ya, itu juga awalnya tidak serta-merta dia itu jahat dengan Yusuf. Ya. Karena apa? Karena dia melihat Yusuf itu satu, memang Nabi Yakub itu pilih kasih dengan semua anaknya itu. Jadi memang Yusuf yang paling disayang. Tapi ayahnya itu menyayangi Yusuf berlebih itu juga ada alasan. Nah, Yusuf itu penurut, nah gitu loh. Kan wajar ya, seorang orang tua itu pasti seperti itu. Jadi kalau ada anak yang nurut dan suka bantah, lebih sayang mana ibu-ibu? Itu kan manusiawi, wajar. Tentunya lebih sayang kepada anak yang nurut daripada anak yang nggak nurut. Jadi saudaranya Yusuf ini pun juga dia membenci Yusuf itu. Kalau dalam kisahnya, buku kisah tentang Nabi Yusuf, Nabi Yakub dan keluarganya ini, Nabi Yakub dari 4 istri dengan 12 anak itu. Nabi Yakub itu ketika muda kan bekerja, ya, majikannya itu kan punya anak. Nabi Yakub itu suka sama anak yang kedua. Tapi dijanjikan kalau kamu bekerja dengan baik, nanti akan aku nikahkan dengan anakku. Nah, ketika mau dinikahkan, majikannya itu pilihan Nabi Yakub itu tidak seperti pilihan majikan gitu loh. Jadi majikannya pengennya anak yang tertua itu nikah dulu, tapi Nabi Yakub itu senangnya kepada anak yang kedua. Akhirnya apa? Ya negosiasi, akhirnya anak yang pertama nikah duluan. Bekerja lagi, dijanjikan lagi, nanti 7 tahun nikah lagi sama adiknya. Nah, setelah kakak adik tadi jadi istrinya, kakak adik tadi menghadiahkan budaknya kepada Nabi Yakub. Jadi istrinya 4. Antara kakak dan adik ini sejak awal memang ada perselisihan. Nah, perselisihan ini diturunkan kepada anaknya. Jadi rasa kecewa, rasa benci itu diturunkan dari orang tua, dari ibu kepada anak. Nah, kadang kita entah sadar atau enggak, kadang menurunkan kebencian atau emosi itu kepada anak-anak kita. Misalnya kita nggak suka sama tetangga, ojo dolan rono kayak gini. Itu kan kita menanamkan kebencian kepada tetangga. Nah, mau kita sebenarnya baik, insya Allah ya baik. Tapi akhirnya nanti anak tadi punya persepsi, wow, si A tidak baik, kan begitu. Kembali ke tadi ya, orang yang mendolimi tadi, saudaranya Nabi Yusuf. Orang yang mendolimi tadi, ketika Nabi Yusuf sudah dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ada musafir yang menemukan Nabi Yusuf waktu itu, saudaranya pun juga nggak mengakui kalau itu saudara, Yusuf itu saudara. Sehingga Pak Musafir tadi menganggap, oh Yusuf itu budak. Dan Yusuf posisinya waktu itu di antara 2 pilihan. Apa pilihannya? Kalau ikut saudaranya kembali pulang, itu nanti akan dibully dan selalu akan dibully. Kalau dia ikut musafir, ya dia nanti nggak tahu apa yang akan dia alami setelahnya. Nah ternyata dijual lagi. Nah ini saudaranya udah niatnya memang sudah buruk sejak awal. Dan dia pulang menemui ayahnya Nabi Yakub itu pun dengan mengarang cerita. Pulangnya malam-malam,
mengarang cerita kalau Yusuf diterkam dengan bukti bajunya terkoyak oleh binatang dilumuri darah. Itu kan cerita, karangan cerita yang... Jadi orang yang mendolimi, orang yang berbuat buruk, maka suatu saat dia akan diuji oleh Allah dengan potensi yang mirip, suasana batin yang mirip. Karena apa? Karena nanti Allah akan menguji seseorang, itu akan diulang-ulang ujiannya. Meskipun ya mungkin beda suasana, tapi mirip. Apa ujian yang kedua? Jadi kalau saudaranya Nabi Yusuf itu ya, ujian awalnya dia membawa Yusuf, kemudian awalnya tidak boleh bapaknya, tetapi dengan merengek-rengek minta untuk diperbolehkan membawa main Yusuf, akhirnya dibawa Yusuf. Maka ujian yang kedua itu ketika dia, saudaranya ini menerima sembako, kemudian pulang dipesani kalau nanti sembakonya habis boleh kesini lagi, tapi dengan syarat Benyamin dibawa, adiknya Yusuf. Tapi saudara ini belum tahu kalau yang jadi Perdana Menteri adalah Yusuf. Nah, ujian yang kedua itu apa? Dulu dia ketika mohon izin kepada bapaknya membawa Yusuf saja, bapaknya sudah izinnya itu luar biasa sulit. Ternyata Yusuf hilang atau dikabarkan meninggal. Dan hari ini setelah itu, ujian yang kedua itu, dia dihadapkan kepada orang tuanya lagi. Untuk apa? Untuk membawa Benyamin dengan syarat tadi untuk mendapatkan sembako. Ini ujian yang kedua. Nah, kita ini kadang ketika kita berbuat sesuatu keburukan, maka Allah akan menguji sekali lagi apakah kita berbuat buruk itu atas dasar memang sadar kita melakukan keburukan, atau kita nanti akan kembali kepada jalan yang benar. Kita menyadari kesalahan. Nah, jadi saudaranya Yusuf itu dengan ujian yang kedua pun belum menyadari. Dia merengek-rengek sama bapaknya agar apa? Diizinkan Benyamin diajak. Ketika Benyamin diajak sampai di istana di Mesir, Yusuf sudah punya skenario apa? Gandumnya Benyamin dikasih perhiasan. Akhirnya apa? Di pintu gerbang dicegat. Benyamin tidak boleh pulang. Ketika saudaranya pulang menghadap ayah, suasana batinnya sama persis ketika dia pulang tidak membawa Yusuf. Apa? Takut ayahnya marah, dia melakukan dosa yang besar, takut menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, takut menghadap ayah. Ayahnya pasti marah. Jadi sebelumnya tadi ya, ayahnya ketika Yusuf hilang, orang yang merasa itu suasana batinnya seperti itu. Itu ujian. Akhirnya apa? Saudaranya tadi memutuskan. Jadi memutuskan karena dia juga sayang kepada orang tuanya. Ya akhirnya apa? Tetap kembali ke rumah. Kan ada juga yang sisan ramule sisan. Kan ada ramule sisan, orang ketemu wong tua bebas. Dia kembali kepada orang tuanya. Kemudian apa? Dia mengakui seluruh kesalahannya, bahwasanya dulu dia mengajak Yusuf itu tidak mati, tetapi dia dibawa musafir, dan setelah itu nggak tahu ceritanya. Kemudian dia mengaku menyesal, betul-betul menyesal, mengaku di hadapan bapaknya, kemudian meminta doa orang tua. Jadi posisi orang yang mendolimi itu, amalannya apa? Amalan yang paling afdol bagi dia adalah menyesal, mengakui kesalahan, dan mohon doa orang tua.
Dan itu suasananya berat, batinnya itu akan berkecamuk, batinnya akan perang. Dia merasa selalu menyakiti orang tuanya dan nggak berani untuk berhadapan, nggak berani untuk ngomong, nggak berani untuk ya bertemu saja mungkin takut karena merasa bersalah. Maka suasana batin ini dilawan. Lawannya apa? Mengakui tadi, mengakui kesalahan. Dan ini juga berat. Orang yang mengakui kesalahan itu berat. Karena tadi ya dosa itu kan kalau perbuatan buruknya diketahui orang lain itu kan malu. Apalagi ini perbuatan buruk yang dia sengaja dan yang merasakan efeknya itu orang tuanya. Dulu saja orang tuanya belum tahu kalau yang mencelakakan Yusuf itu dia. Orang tuanya udah marah, sedih, nangis sampai buta. Apalagi hari ini dia tahu yang melakukan anaknya sendiri juga. Mau marah seperti apa lagi orang tuanya. Kita itu juga untuk mengakui kesalahan kita kepada suami, kepada anak, kepada orang tua itu ya butuh keberanian. Berdoa kepada Allah SWT supaya diberi kekuatan untuk bisa melangkah. Melangkah awal itu sangat berat. Kalau kita tahu posisi kita hari ini seperti itu. Ya setelah tadi saudaranya tadi mengaku kesalahan, bertobat, mohon ampun kepada Allah, Nabi Yakub mendoakan kebaikan. Ya mendoakan kebaikan. Kalau sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Itu diucapkan, doa-doa itu dibaca. Kita tahu doa mana yang pas untuk apa yang hari ini terjadi pada diri kita. Ya. Cari doa yang pas, kira-kira sakjane sing pas doane nggo aku ya apa piye. Doane sing piye? Dicari di Al-Qur'an. Posisi batin kita itu suasananya seperti apa? Di situ ada doa-doanya. Kalau sakit ya Nabi Ayub. Kalau bersyukur ya Nabi Sulaiman. Kalau belum punya momongan Nabi Ibrahim. Kalau sudah punya momongan juga Nabi Ibrahim, doanya juga ada. Kalau banyak kesalahan Nabi Adam tadi, Rabbana dzolamna. Kalau banyak kesalahan juga Nabi Yunus sampai dimakan ikan hiu, kemudian dia zikirnya selalu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mendolimi diri sendiri, Nabi Yunus dibaca tiap saat, tiap waktu. Itu nanti akan membangunkan jiwa kita, membangunkan ruh kita, membangunkan batin, suasana batin kita. Tidak sedih, tidak gundah gulana. Nah, kadang orang itu merasa sedih, marah, tapi nggak tahu sebabnya apa. Perasaannya kalut aja. Kalau perasaannya kalut, sedih, nggak tahu sebabnya, bisa dipastikan dia punya kesedihan atau kemarahan masa lalu yang mencoba dia melupakan tapi nggak bisa. Nah, dia mencoba melupakan tetapi nggak bisa. Karena apa? Karena dia belum bisa memaafkan. Sehingga terpicu oleh tadi ya suasana yang memicu perasaan itu, maka kesedihannya langsung muncul, kemarahannya langsung muncul. Jadi seolah-olah dia kayak nggak sadar gitu, nggak sadar marahnya itu jadi marah banget, atau sedih itu jadi sedih banget. Padahal sepele, yang menyebabkan itu sepele, tapi kesedihannya seolah-olah berlarut-larut. Itu bisa dipastikan ada trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Ya tadi banyak istighfar, kemudian dicari akar masalahnya itu posisinya di mana. Ya dimaafkan tadi posisinya, posisi kita di mana posisi itu. Dari 3 peran tadi.
Itu Nabi kakaknya ya, saudara-saudaranya tadi, kalau dia mendolimi, perannya tadi adalah mencoba untuk mengakui kesalahan, kemudian banyak istighfar dan mohon didoakan kebaikan. Ring satu ya, orang tua, suami yang minta didoakan mereka ya. Kemudian tadi suasana yang ketiga ya, jadi Yusuf saudaranya, sekarang suasana Nabi Yakub. Nabi Yakub dari ya melihat anaknya Nabi Yusuf hilang, sedih. Yang bawa berita kakak-kakaknya, dan dalam tanda kutip kakak-kakaknya itu bandel gitu loh, bandel, suka jahili ya, atau suka bully. Dan dia nggak sadar atau nggak mengakui kalau itu salah. Anak-anaknya itu nggak ngaku kalau itu salah. Bahkan menghilangkan Yusuf saja, waktu itu dia nggak ngaku kalau dia nggak merasa bersalah gitu. Jadi posisinya Nabi Yakub itu seperti itu. Dia mau marah, ya anak dhewe, arep orang marah. Oh Yusuf orang eneng sedih, arep goleki ya arep neng bingung. Akhirnya apa? Ya suasana batinnya nggak karuan, sedih, kalut, marah, kecewa, luar biasa. Sampai beliau nangis. Kemudian saat dicerita itu kan sampai beliau buta. Buta itu karena menanggung kesedihan yang panjang, menanggung beban emosi yang lama dia tanggung sendiri. Meskipun dia berdoa kepada Allah, nangis sendiri di malam hari, memohon kepada Allah, tapi fisiknya nggak kuat. Jadi raga fisik kita dengan psikis pikiran kita itu nggak nyambung. Jadi beban pikiran yang terlalu besar, fisiknya nggak kuat nyangga, akhirnya apa? Salah satu organ dalam fisik kita akan yang terlemah itu nanti yang sakit. Jadi sakitnya bisa macam-macam. Tidak terus nek sakit ini kejiwaan ini enggak. Tapi apa? Ya tubuh yang lemah di antara orang itu yang mana, maka itu yang nanti akan sakit. Bisa jadi lambungnya mah akut. Nah, bisa jadi kalau marahnya nggak terkontrol ya bisa jadi darah tingginya yang naik. Ya macam-macam. Itu bagian dari tadi ya. Dia merasakan suasana batin yang dia nggak bisa ngontrol. Ayahnya Nabi Yakub itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang melakukan yang subjek dan objeknya adalah anak-anaknya. Demikian juga dengan mungkin kita atau ibu-ibu ya. Pelakunya itu orang tua kita, pelakunya itu suami kita, pelakunya itu anak kita. Dikerasi ya piye, dikerasi orang ngerti. Enengnya mengapa yang grantes, kita grantes piye ya. Kalau grantesnya itu kelamaan atau dipikir terlalu berat ya tadi bisa akan menyebabkan salah satu dari organ fisik kita nanti yang akan nggak kuat, bisa sakit. Entah sakitnya yang mana yang nggak kuat ya di situ. Masing-masing orang nanti akan beda. Ya, akan beda yang dia rasakan sekuat mana. Jadi orang itu kan unsurnya kan macam-macam ya. Ada yang memang unsur tubuhnya itu yang kuat, yang ada yang unsur yang lemah. Nah, maka yang lemah itu yang nanti akan terkena beban yang berat, akhirnya melemah dan sakit. Kemudian ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub ini untuk bisa bertahan meskipun sakit bahkan sampai buta? Maka beliau bertahannya itu ya dengan
selalu beristighfar, berhusnudzon kepada Allah, dan bersabar mendoakan kebaikan. Jadi meskipun anaknya tadi, saudaranya Nabi Yusuf tadi berlaku kurang ajar, berlaku ya menyakitkan hati, bahkan menghilangkan Yusuf, ya itu tetap anak dia, anak Nabi Yakub. Ya tetap disayang, didoakan kebaikan. Karena doa kebaikan yang kalau kita yakini bahwasanya doa itu satu bisa langsung diwujudkan, dikabulkan, dua ditunda, tiga memang untuk pahala masa depan. Ya bisa jadi juga akan ditunda. Lah kalau Nabi Yakub ini ya dibalas langsung meskipun jangka waktunya panjang. Ada juga yang dibalas mesti nanti pembalasannya itu apa? Setelah mungkin orang tuanya meninggal. Kan bisa kita lihat hari ini ya di kampung, di masyarakat, dhisik gaene mabuk misalnya. Tapi setelah tua sadar nggak mabuk, rajin ke masjid, ada kan? Dari mana kesadaran itu? Ya tadi doa orang tua selalu mendoakan kebaikan agar rahmat Allah itu turun kepada orang itu, meskipun sampai orang tuanya meninggal dia tetap beristiqomah mendoakan kebaikan, yaitu kebaikan bagi dia, tidak menuntut dia nanti harus melihat perubahan kebaikan kepada anaknya. Kalau kita hari ini menuntut perubahan kebaikan kepada anak-anak kita, yang ada nanti justru malah sakit. Wis direwangi ndonga, wis direwangi macam-macam, wis ditukokke apa-apa, ternyata ya urung mari. Nah, dia tetap ngeyel, dikandani ra gugu. Nah, ini kan bentuk-bentuk kadang keputusasaan kita, karena kita ingin melihat apa yang kita inginkan, yang kita harapkan itu terjadi pada anak kita, terjadi pada hari ini, dan kita melihat. Nah, maka bentuk kesabaran tadi yang diuji oleh Allah, orang-orang yang merasakan tadi kedzaliman, merasakan orang yang terzalim, melihat itu nggak melakukan, tapi dia merasakan akibatnya itu ya begitu, bisa sakit. Dia bisa sakit. Mungkin juga orang tua kita melihat kita gak rukun sama saudaranya, atau kita saling cekcok rebutan warisan, ya itu bisa juga nanti orang tuanya jadi sakit. Nah, jadi sakit. Jadi artinya apa? Artinya dari masing-masing posisi tadi, anaknya Nabi Yusuf, saudaranya, kemudian bapaknya, masing-masing posisinya kan beda-beda, dan mereka beramal masing-masing dengan suasana batin yang berbeda. Yusuf memaafkan, saudaranya mengaku kesalahannya, bertobat, bapaknya sabar dan mendoakan. Akhirnya apa? Ketemu ketika ayahnya tahu Benyamin nggak pulang, kemudian ayahnya ngejak anaknya, "Saiki ayo nang Mesir, dijemput adikmu." Nah, kemudian apa? Semua keluarganya ke Mesir. Nak yenke, ki aslinya Benyamin piye? Esok go mulai ora, kayak gitu. Nah, kemudian disitulah Nabi Yusuf baru menyampaikan kalau dia itu Yusuf. Nah, dia itu Yusuf. Artinya apa? Keluarga tadi bahagia. Ending akhirnya taat kepada Allah semuanya, tetapi berawal setar yang berbeda. Jadi setarnya berbeda, setarnya ada yang didolimi, mendolimi, merasakan setarnya beda, tapi endingnya sama. Karena mereka memilih cara ibadahnya sesuai yang mereka alami. Nah, mereka alami. Maka kalau hari ini kita mampu untuk mendeteksi diri kita masing-masing, sehingga nanti mampu untuk beribadah, mengoptimalkan suasana batin kita yang kita kuatkan yang mana, maka insya Allah akan lebih maksimal dalam ibadah kita kepada Allah. Tidak akan iri kepada orang lain,
ibadahnya, kuatnya dalam ibadah, kuatnya dalam bersedekah, kuatnya dalam ibadah yang lain, tetapi masing-masing akan dikuatkan dengan ibadahnya sesuai dengan kondisi dia masing-masing. Misalnya anak dalam kondisi hari ini dalam tanda kutip ada catatan, ya doakan kebaikan karena dia nanti akan beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan taubatnya gitu loh. Kalau hari ini sudah taat, maka pupuk ketaatan itu. Nah. Jadi bulan Muharram ini jadikan kita bisa introspeksi terhadap diri kita, bukan apa-apa tetapi lihat posisi batin kita agar kita nanti bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah. Batin kita buat ridho, ya, suasana ridho terhadap takdir Allah. Karena masing-masing yang sudah ditakdirkan ini ada kebaikan dari setiap yang Allah takdirkan kepada kita. Jadi nggak harus disesali, nggak harus banyak mengeluh. Karena di situ ada kebaikan kalau kita mampu melihat potensi kebaikan dari setiap takdir yang kita terima. Di situ. Ya, semoga kita diberi hidayah oleh Allah SWT, dikuatkan dan bisa melihat tadi ya, bisa melihat suasana batin kita hari ini dan kita bisa memilih ibadah yang paling baik. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau diulang-ulang karena ini memang nanti butuh praktek dan pengalaman itu orang beda-beda. Jadi beda-beda. Saya harapkan nanti bisa semuanya menempatkan posisinya masing-masing. Mungkin dari saya cukupkan, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.